Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Rut pasalnya yang pertama ayat 20-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Tema yang kita akan renungkan adalah pengaruh orang percaya yang memberikan kesaksian hidup. Pada pagi hari ini kita belajar dari satu nama yang punya pengaruh yang luar biasa, yaitu Naomi. Naomi punya pengertian manis atau kesenangan. Namun ada banyak kejadian pahit yang dialami dalam hidupnya, sehingga ia menyebut dirinya Mara, yang artinya pahit atau susah. Naomi merasa bahwa sudah tidak ada lagi hal yang manis dalam hidupnya. Semuanya terasa pahit. Kepahitan pertama karena ada kelaparan, sehingga ia dan keluarga harus keluar dari Betlehem. Kepahitan yang kedua, suaminya dipanggil Tuhan. Dan kepahitan yang ketiga, kedua anaknya juga meninggal. Namun dari kisah ini kita bisa melihat kesetiaan iman daripada Naomi yang tetap teguh berdiri di saat-saat yang paling sukar. Gaya hidup Naomi yang setia kepada Tuhan dan takut akan Tuhan membuat Rut percaya kepada Allah yang hidup. Dalam ayat yang ke-16-17, Rut berkata kepada Naomi, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Rut adalah orang Moab. Tetapi karena imannya kepada Allah Israel, membuat dia menjadi wanita pilihan Tuhan, yang akhirnya namanya tercatat di dalam silsilah Tuhan Yesus. Dari sini kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup yang berdampak secara rohani akan membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa akan terjadi ketika kita berkomitmen dan taat kepada perintah Tuhan. Penuaian jiwa-jiwa akan terjadi ketika kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Sebagaimana Naomi kembali lagi masuk ke Betlehem yang adalah rumah roti, karena dia melihat bahwa rumah roti adalah tempat di mana Tuhan menyatakan kuasa dan pemulihan atas hidupnya dan hidup keluarganya. Bertahun-tahun dia hidup dalam pengembaraan, tetapi karena kesetiaannya kepada Allah, Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu dengan sempurna di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Tuhan rindu memakai kita dengan kuasa-Nya yang ajaib. Tampillah sebagai orang yang punya pengaruh dengan iman percaya yang kuat kepada Tuhan. Hiduplah sebagai garam dan terang dunia. Jadilah saksi Kristus yang membawa bau keharuman Kristus dimanapun kita berada. Kita rindu lewat lingkungan kita, lewat pekerjaan kita, lewat komunitas kita, dimanapun kita berada. Hidup kita menjadi kesaksian, sehingga ada banyak orang diselamatkan datang kepada Tuhan. Kiranya pengaruh orang percaya
dapat memberikan kesaksian hidup yang luar biasa, sehingga jiwa-jiwa datang kepada Tuhan lewat seluruh kehidupan orang percaya, termasuk kita yang meresponi akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.